Kita lanjut ya. Oke, dari Mas Mizuno Agachi, bahas Pau Bang, apakah masih harapan untuk up kembali? Pau kemarin kayaknya kebanting lagi ya temen ya. Pau kemarin kayaknya kebanting lagi. Pau itu secara project bagus men. Cuma dia kalah di komunitas gitu ya. Nah kemarin kan ada yang tanya tuh, Bang Pau gimana bang? Ini Pau turun terus ya. Makanya temen kemarin tuh gue sebagian separuh gue jual untuk Pau ya. Karena ya itu tadi temen ya. Dari segi komunitasnya kurang gitu temen. Projectnya bagus, makanya gue nggak jual semua ya. Anggaplah jackpotan lah ya. Project yang penting udah bagus, tinggal nunggu perkembangannya. Aduh, sebentar. Oke, yang masih hadir siapa nih? Kalian bisa komen-komen di bawah. Untuk sampai akhir tahun masih bisa bull nggak ya? Gue pikir November ya. November akhir tahun tuh malah agak rawan sepertinya ya. Secara histori setiap akhir tahun tuh crash market ya karena ya mungkin pergantian tahun ya. Jadi banyak orang TP gitu mungkin ya buat tahun baruan atau hal gimana. Oke, teman kita akan coba cek. Yang penting gini teman ya, kalau misalkan memang nanti di November itu bull, marketnya tiba-tiba naik up tinggi ya, ya gue jangan sampai tamak. Dia seperti itu. Sekiranya lu udah cuan lumayan, ya paling nggak berlipat 2 sampai 3 kali misalkan ya portofolio kalian, ya udah lu TP aja. Kalaupun memang masih naik ya lu belum rezeki gitu. Kan lu masa sering nonton live gua lu nggak tahu sih waktu TP kapan, waktu ini kapan, lu udah pasti tahu dong. Ya kan? Asik. Oke teman ya, di sini yang gue lihat ini tekanan turun POW masih sangat tinggi karena moving average sama EMA-nya masih menjadi suatu resisten dari pergerakan candle. Artinya dorongan untuk turunnya itu masih sangat tinggi. Cuma yang gue lihat dari kemarin, ini posisi POW memang bener-bener udah over ya. Udah oversold banget cuy. Sebenarnya area saat ini ya di kepala 2, kepala 3 kemarin itu adalah area yang sangat worth it sebenarnya untuk kita nyicil. Gitu temen ya. Kalau kita cek di time frame 4 jam. Tapi satu hari ya. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, misalkan kita cek di time frame 4 jam ya teman. Nah ini nanti seperti apa? Oke, kalau di time frame 4 jam rata-rata buy lumayan ya, lumayan. Nah, ini akan konsolidasi sih teman kalau menurut gua ya, Pau. Gak ada tanda-tanda men, gak ada tanda-tanda. Dia akan konsolidasi nih, cenderung bertahan ya, bukan suatu kenaikan, bukan cuy. Sebentar. Ih kok ngantuk banget gue ya. Ya ini akan cenderung bertahan men. Ya. Tapi kalau lu mau nyicil-nyicil gak masalah sih ya. Lu mau nyicil-nyicil gak masalah kalau menurut gue. Kalau misalkan Pau harapan untuk up sih ya, gue pikir masih ya. Tapi kalau untuk up kayak kemarin kita butuh pelistingan men. Misalkan lu harapan Pau di kepala 30 lagi ya, kayak kemarin. Itu kan Pau bisa sampai kepala situ kan dia masih ke listing kan di Bitget itu. Kan sekarang udah nggak, artinya kan ada kayak pangkasan apa namanya? Volume ya dari situ. Jadi ya agak berat untuk ke situ lagi gitu temennya. Tapi paling nggak di mana bang ya, paling nggak kalau memang dia ada pump keras gitu ya, dia akan di kepala 20 mungkin ya, 20 21 itu yang gue lihat sih seperti itu. Oke. Jadi artinya sekarang untuk POW gue pikir ini akan masih ada tekanan ya temen ya untuk POW yang gue lihat sih di time frame 4 jam. Enaknya kita nyicil atau gimana bang? Ya cicil aja teman, nyicil aja. Cicil 10% atau 5% dulu gitu ya. Anggaplah buat tes market gitu teman. Kalau di sini gue apa namanya? Gue kasih target misalkan anggaplah ini udah supportnya gitu ya misalkan ya. Nah, kalau kita kasih target berarti ini kemungkinan ada di kepala 48 ya. 48 sampai kepala 58. Itu sih kemungkinan. Ya, kenaikannya di situ kalau lu misalkan serok sekarang dan dia ternyata bisa naik ke situ ya, wih lumayan cuy. Apa naiknya bang ya, gue nggak tahu masalah itu. Ya
target yang gue kasih yaitu di sekitar area Golden Fibo. Nah, ini di area sekitar 47 sampai 54 ya. Pokoknya di area sini lah. Ya, teman. Oke.